Assalamualaikum, halo anak-anak hebat dan bersemangat kembali belajar di kanal Akang Guru. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Video yang dibagikan kali ini adalah pembelajaran IPA untuk kelas 6 pada tema 2 subtema 1. Materi pembelajarannya adalah tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan kemudahan untuk memahami isi pembelajaran dan wawasan kita pun bertambah luas. Pembahasan pertama pada video pembelajaran kali ini yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan agar tumbuhan tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Kemudian, perhatikan gambar berikut ini untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan tumbuhan kaktus agar dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering. Ini merupakan daun yang termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Ini adalah batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Lalu yang ditunjukkan berikutnya adalah permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir, yang ditunjukkan berikut ini adalah bagian akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air.
Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Lalu yang kedua adalah eceng gondok. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang terakhir adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan Venus. Sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Berikutnya adalah tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek, memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Yang terakhir adalah bunga dandelion. Memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan, seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, jika tadi kita sama-sama menyimak pembahasan tentang cara tumbuhan beradaptasi, sekarang kita akan sama-sama menyimak pembahasan mengenai cara tumbuhan melindungi diri. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Contoh yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri adalah memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, dan putri malu. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya durian. Cara yang kedua adalah memiliki rambut halus atau disebut gelugut. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus atau gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Contoh cara yang ketiga adalah daun yang tajam.
nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh cara yang keempat adalah menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Contoh cara yang terakhir adalah menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Jadi, hati-hati ya, jangan sampai kalian mengonsumsi buah-buahan tersebut. Baiklah anak-anak, ini merupakan akhir dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat untuk kalian dan sampai bertemu lagi di video lainnya.